Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmed Sugianto dalam channel Dulur Bonsai. Dulur Bonsai dimanapun berada, berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Dulur Bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi kembali pengalaman tentang seluk-beluk anting putri. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana kita mempersiapkan atau programan anting putri yang akan kita persiapkan untuk menjadi bahan yang istimewa pada masa yang akan datang. Dulur Bonsai dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang anting putri, bagaimana mempersiapkan anting putri untuk kita program di pada masa yang akan datang, bagaimana bahan yang akan kita persiapkan menjadi bahan yang istimewa, bahkan mungkin bisa kita persiapkan untuk kelas kontes, karena memang kita tahu bahwa persyaratan untuk menjadi bahan anting putri untuk kelas kontes itu kita harus benar-benar mempersiapkan dari awal. Untuk itu ikutin terus channel kita sampai akhir video. Dulur Bonsai dimanapun berada, kita telah ketahui dari video-video Dulur Bonsai sebelumnya bahwa ada begitu banyak cara budidaya anting putri, cara pengembangbiakan anting putri. Ini yang ada di hadapan kita ini adalah salah satu hasil dari cara budidaya anting putri dengan stek tanah. Nah, untuk program selanjutnya atau terusan mungkin banyak kekurangan kalau kita akan meneruskan bahan yang ada di hadapan kita ini. Salah satu di antaranya adalah untuk pengejaran perakaran akan terlalu lama. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara cepat untuk program perakaran anting putri, cara pengejaran akar anting putri mulai dari bahan yang ada di hadapan kita ini begitu kecil, akan tetapi akan kita persiapkan jauh ke depan. Kita akan memprogram untuk proses yang sedikit agak lama, bisa 3 atau 5 tahun ke depan, akan tetapi mulai kita persiapkan dari sekarang, mulai kita persiapkan dari penanaman sejak awal. Di sini kita akan melakukan prosesi persiapan program akar anting putri, yaitu pembelahan batang. Salah satu cara yang efektif untuk bisa meratakan akar yang efektif, meratakan akar yang begitu dominan, meratakan akar yang bisa kita lihat sempurna pada masa yang akan datang. Untuk itu mari kita ikutin Dulur Bonsai akan berbagi pengalaman yang ada pada pohon anting putri di hadapan kita ini. Langkah pertama adalah kita jangan potong dulu perakaran yang ada, walaupun mungkin sudah kelihatan begitu sempurna, akan tetapi sekali lagi untuk pengejarannya akan terlalu lama. Karena memang pengembangan anting putri kalau kita tanam seperti biasa ini akan sangat lama untuk pengejaran perakarannya. Untuk itu kita punya jurus efektif atau cara efektif, yaitu yang akan kita bagikan, yaitu pembelahan akar atau pembelahan batang pada bahan anting putri. Langkah pertama yang akan kita lakukan, kita harus bisa menentukan bahwa bahan yang akan kita belah batang itu kita jangan sampai terganggu perakarannya, karena nanti akan menjadi akar terusan. Untuk dalam pembelahan ini kita bisa menggunakan cutter atau kita bisa menggunakan ujung gunting juga. Dan seperti yang kita lakukan langkah sebelumnya, yaitu jangan terlalu dalam, akan tapi juga jangan terlalu tipis, karena nanti sulit untuk membelah batang yang ada di hadapan kita ini. Tujuan ini kita akan membagi jumlah akar yang akan kita persiapkan untuk kedepannya.
Bahan yang kita persiapkan setelah proses pembuatan perakaran di depan tadi, kita akan menanamnya dalam wadah yang lebih besar. Bisa kita menggunakan pot besar atau bisa kita menggunakan polybag ember yang di hadapan kita ini. Seperti biasa penanaman anting putri, walaupun itu masih bahan, kita tetap memakai dasar yang paling bawah adalah pasir malang murni. Dan tetap kita pakai nutrisi biasa kita pakai, yaitu Dekastar. Karena yang akan kita tanam adalah media pohonnya adalah masih kecil, maka jangan lupa kita selalu menyediakan tali rafia. Tujuannya adalah untuk mengurangi agar pohon itu tidak terlalu stres. Itu salah satu tujuan kita memasang tali. Tujuan yang lain adalah saat pohon itu nanti terkena siraman atau terkena goncangan dari lainnya, seperti kucing lewat ataupun binatang lainnya yang akan mengganggu pohon itu, dia tetap kuat karena kita ikat. Jangan lupa kita selalu membuat gundukan pada dasar pohon yang akan kita tanam. Tujuannya adalah agar pergerakan akar ini selalu merata ke semua sisi yang kita butuhkan. Dan perakaran pun juga harus kita arahkan ke arah yang lebih rendah agar pergerakan akar nantinya bisa ke bawah dan bisa menarik perakaran yang ada di atasnya untuk menjadi bahan yang bisa kita andalkan seperti pergerakan akar yang sempurna. Sekali lagi, walaupun kecil, walaupun medianya juga besar, maka kita usahakan untuk selalu mengikat pohon yang habis kita program. Seperti halnya saat kita menanam pohon yang habis kita panen dari cangkokan, atau pohon yang habis kita panen dari tek air dan sejenisnya saat kita benar-benar pengen mengharapkan pohon itu tidak terlalu stres saat di media baru nantinya. Pengalaman dulur bonsai yang sudah berkali-kali melaksanakan proses seperti ini, alhamdulillah sangat efektif sekali. Tidak terlalu stres pohon yang sedang kita pindah media. Kita usahakan selalu saat kita menanam itu media harus padat. Jangan sampai nanti saat kita siram atau saat kita pindah atau saat kita angkat bergerak dan mengganggu perakaran yang ada di bawah. Setelah prosesi seperti yang kita lihat seperti di hadapan kita ini, kita bisa menyimpannya pada tempat yang jangan terlalu panas. Karena memang kita tahu bahwa pergerakan perakaran di bawahnya belum begitu stabil. Dan yang terpenting, tidak kalah pentingnya juga adalah kita juga mengurangi dedaunan yang ada di atasnya. Karena pergerakan akar di bawahnya baru saja kita sedikit kita ganggu, yaitu kita belah tadi. Karena bagaimanapun juga dia pasti akan mengalami penurunan fungsi perakarannya. Demikian tadi pengalaman yang bisa kita bagikan pada dulur bonsai dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa menjadi amal kebaikan buat saya pribadi dan buat dulur bonsai dimanapun berada. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Dulur Bonsai. Untuk bisa mengikuti pengalaman-pengalaman yang akan kita bagikan, jangan lupa tonton terus video yang ada di channel Dulur Bonsai. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.